Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sabrina, dan pada video ini saya akan menunjukkan cara membuat database sistem rumah sakit menggunakan MySQL yang akan dijalankan melalui command prompt. Nah, sebelum masuk ke proses pembuatan database, langkah pertama itu kita perlu menjalankan server terlebih dahulu. Kita mulai dengan membuka aplikasi SAMPP, lalu aktifkan Apache dan MySQL dengan menekan tombol Start. Ini adalah MySQL pada SAMPP. Namun pada proses ini, database tidak dibuat di sini, melainkan melalui command prompt. Untuk masuk ke command prompt, tekan Windows plus R, lalu ketik cmd dan tekan enter. Nah, setelah terbuka, kita ketik cd.2. Perintah ini digunakan untuk kembali ke folder sebelumnya. Lalu ketik cd lagi, sampai kita bisa masuk ke folder SAMPP. Nah, setelah masuk, di sini kita bisa ketik cd SAMPP /mysql bin. Perintah ini digunakan untuk menuju folder MySQL. Kemudian, masuk ke MySQL dengan mengetik MySQL-u prod, lalu tekan enter. Setelah itu kita akan masuk ke sistem MySQL dan bisa mulai menjalankan perintah untuk membuat atau mengelola database. Nah, pertama-tama kita akan melihat daftar database yang tersedia dengan mengetik perintah show database. Nah, di sini terlihat bahwa database rumah sakit itu sudah ada, sehingga kita akan hapus terlebih dahulu menggunakan perintah drop database rumah sakit. Selanjutnya, kita cek kembali dengan menjalankan perintah show database untuk memastikan database tersebut sudah terhapus. Nah, di sini sudah terlihat bahwa database rumah sakit sudah berhasil dihapus. Berikutnya, kita akan buat database baru dengan nama rumah sakit menggunakan perintah create database rumah sakit. Selanjutnya, kita akan membuat tabel di dalam database rumah sakit tadi. Sebelum itu, kita masuk dulu ke dalam database-nya dengan mengetik use rumah sakit. Nah, untuk membuat tabel, perintahnya itu adalah create table. Tabel yang akan kita buat itu adalah tabel pasien. Isinya ada ID pasien dengan tipe data integer dan panjang 3. Ini sebagai primary key auto increment. Nah, auto increment itu berfungsi agar nomor ID terisi otomatis dan bertambah secara berurutan saat data baru ditambahkan. Selanjutnya, ada nama pasien, tipe datanya varchar dengan panjang 30. Ada alamat pasien, tipe datanya varchar dengan panjang 100. Terus ada jenis kelamin, tipe datanya 1, tipe data varchar dengan panjang 1. Kemudian ada penyakit, dan yang terakhir ada nomor HP. Jangan lupa pakai titik koma di ujung. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel administrator dengan perintah yang sama. Create table administrator yang isinya ada ID admin, ini sebagai primary key, juga tambahkan auto increment. Selanjutnya ada nama admin, tipe datanya varchar dengan panjang 30, dan waktu jaga. Tipe datanya varchar dengan panjang 100. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel dokter. Create table dokter. Sini ada ID dokter sebagai primary key, ada nama dokter,
alamat, dokter. Selanjutnya ada tanggal lahir, tipe data yang digunakan itu date, nomor HP, tipe data varchar, panjangnya 15, spesialis, varchar juga, panjangnya juga 15, yang terakhir itu waktu kerja, tipe datanya varchar dengan panjang 100. Enter. Selanjutnya kita akan membuat tabel dokter admin. Isinya ada ID data sebagai primary key, ada ID dokter, dan ID admin. Selanjutnya ada tabel pasien dokter. Create table pasien dokter. ID sebagai primary key, ID dokter, tipe datanya integer, dan ID pasien, tipe datanya integer, waktu periksa, di sini pakai tipe data date, dan terakhir itu resep, pakai varchar dengan panjang 100. Nah, tabel terakhir itu ada tabel daftar. Create table daftar, ID daftar sebagai primary key dengan tipe data integer. Selanjutnya ada ID pasien, dan ID admin. Nah, untuk melihat tabel yang sudah dibuat di dalam database tadi, kita bisa mengetik perintah show tables. Nah, di sini terlihat semua tabel yang ada di dalam database saat ini, dari administrator sampai pasien dokter. Setelah tabel dibuat, langkah berikutnya kita akan menambahkan data ke dalam tabel menggunakan perintah insert. Kita mulai dari tabel pasien, insert into pasien. Kita lihat di sini, di dalam tabel pasien ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Nah, untuk memasukkan nilainya, kita gunakan values, buka kurung. Nah, pastikan data teks itu menggunakan tanda petik tunggal di ujung dan di awal kalimatnya.
Selanjutnya kita bisa isi data pada tabel dengan cara yang sama, yaitu menggunakan perintah insert into. Lalu kita masukkan data yang diperlukan pada bagian values, dan selalu gunakan tanda petik tunggal di awal dan di akhir kalimat. Nah, jika kita ingin menambahkan beberapa data sekaligus, kita cukup pisahkan setiap data dengan tanda koma setelah kurung penutup. Nah, untuk melihat semua data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel yang telah dibuat tadi, kita gunakan perintah select, bintang, from, dan tulis nama tabelnya. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan seluruh isi data tabel. Nah, kita langsung select seluruh data tabel. Dan di sini terlihat data yang telah dimasukkan. Mulai dari tabel pasien, tabel administrator, tabel dokter. Nah, di sini untuk tabel pasien sudah lengkap, tidak ada data yang kosong. Begitu juga tabel dokter admin dan tabel pasien dokter. Terakhir di sini ada tabel daftar. Nah, selanjutnya kita akan buka MySQL untuk melihat apakah database yang kita buat di sini itu sudah berhasil disimpan atau belum. Kita kembali ke database, kemudian pilih rumah sakit. Nah, di sini terlihat tabel yang telah dibuat. Kita mulai dari tabel pasien terlebih dahulu. Nah, ini datanya kita samakan dengan yang ada di sini di command prompt. Nah, di sini terlihat datanya sudah lengkap dan sesuai dengan yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan cek tabel yang lain dari administrator. Ini juga sudah sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya ke tabel dokter admin. Ada ID data, ID dokter, dan ID admin yang juga sesuai dengan yang telah diketik. Kemudian ada pasien dokter. Dan terakhir kita cek tabel daftar. Dan di sini data yang dibuat telah sama dan sesuai. Nah, baiklah, itu tadi cara membuat database sistem menggunakan command prompt. Dari membuat database, membuat tabel, kemudian cara memasukkan data, menghapus data, dan melihat data yang telah dibuat. Semoga penjelasan yang saya sampaikan gampang untuk dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.